Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol ya. Kalau kemarin kita masih bukan kemarin, tadi juga masih ribut ngomongin soal tembak-menembak di bukan tembak-menembak ya, penembakan di kepolisian sekarang ini terjadi. Ini menarik ini, Bung Rocky, peristiwa di Bandung tanggal 16 kemarin sebenarnya. Tapi menurut saya unik, tapi sangat menarik. Kenapa? Karena ada seorang brigadir jenderal TNI itu sekarang diperiksa dan dia kenakan ancaman berlapis karena dia menembaki kucing yang ada di asrama di Sesko TNI di Bandung. Dan ini Panglima TNI langsung memberikan atensi dan diumumkan langsung oleh Kapuspen TNI sudah ada seorang brigjen yang akan dikenakan dengan pasal berlapis. ini Anda kan termasuk saya ingin melihat dari perspektif Anda ini. Iya, sekarang ada semacam filosofi baru bahwa penghuni negara itu bukan cuma manusia, tapi juga binatang, kucing. Misalnya kalau Anda ada di beberapa negara bagian di Amerika, misalnya di Bethesda, di apa namanya itu negara bagian dekat-dekat Washington itu, semua anggota keluarga itu termasuk binatang piaraan itu. Jadi soal-soal semacam ini berubah karena fungsi hukum akhirnya harus melindungi juga mereka yang ada di dalam rumah. Nah, kucing di dalam rumah itu justru mesti dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga. Jadi apa namanya, harus terdaftar di dalam kartu keluarga tuh. Jadi dia harus dilindungi. Karena ada hal yang baru, yaitu bahkan di Prancis pernah ada debat, bisa nggak kucing itu dijadikan sebagai warga negara sehingga dapat paspor gitu. Ini perubahan besar. Kalau di Inggris bahkan burung yang beredar di kota-kota itu dianggap properti dari ratu, jadi nggak boleh disiksa, apalagi dikatapel itu. Jadi peristiwa di Bandung itu juga memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi awal yang sering disebut sebagai hubungan antar manusia itu sekarang mesti dianggap sebagai hubungan antar makhluk. Jadi menyakiti binatang itu bukan secara etis juga tidak beradab, tapi juga melanggar prinsip baru dalam hukum hak asasi makhluk sedunia itu. Nah, orang semacam misalnya misalnya ada etikus namanya Peter Singer yang membahas tentang animal rights, hak-hak asasi binatang itu, menganggap bahwa mungkin dia nggak piara binatang, tapi hak binatang untuk dipiara orang lain harus menimbulkan tanggung jawab. Dan binatang yang berkeliaran di sekitar kita itu bagian dari habitat. Jadi menghilangkan nyawa seekor kucing itu sama dengan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, karena yang lakukan itu adalah seorang militer, itu lebih berat lagi hukumannya tuh. Karena mestinya militer tahu bahwa senjatanya dia itu hanya boleh diacungkan pada lawan. Kucing itu bukan lawan, itu sebrengsek-brengseknya kucing dia tetap nggak boleh dibunuh tuh. Itu poinnya. Jadi militer harus tahu bahwa apa yang melekat pada tubuhnya, yaitu senjata, itu hanya boleh dikokang kalau di depannya ada lawan yang berbahaya. Tentu sang kucing ya orang anggap ya memang mungkin kesadaran etis kita terhadap hubungan-hubungan baru antara manusia dan makhluk itu belum terbentuk. Tapi ini peristiwa yang jadi pelajaran tuh. Tentu sang brigjen juga agak kaget kok kenapa dia akhirnya mesti bisa masuk pengadilan, karena etika dunia itu berubah. Jadi kesetaraan antar makhluk itu lebih dikedepankan sekarang. Bukan sekedar saya memelihara kucing, maka itu punya saya. Bukan, si kucing juga menuntut kalau Anda pelihara saya, hormati hak saya sebagai binatang. Kan itu intinya. Oke, saya kira ini menarik sekali ya apa yang dilakukan. Saya kira sebuah terobosan ya gitu, dan kalau saya baca ternyata ada undang-undangnya. Tapi selama ini kita tidak pernah gunakan itu, bahkan kita tidak pernah peduli. Bahkan saya jujur, saya personal aja nggak paham bahwa ada hal semacam itu. Itu dari zaman Belanda ada undang-undangnya tuh, menyiksa binatang segala macam. Tetapi pada waktu itu dianggap binatang itu adalah milik dari dari yang memelihara tuh. Sekarang relasinya bukan begitu. Dia anggota keluarga dari yang memelihara.
Jadi di satu wilayah di Amerika tadi di kota Bethesda misalnya, kalau ada rumah ternyata cuma ada 2 manusia di situ, tapi dalam kartu keluarga ada 5 yang namanya Doni, yang namanya Ical, yang namanya Betty misalnya, itu bisa nama kucing dan nama anjing, tapi mesti dimasukkan di nama keluarga. Itu poinnya. Tapi maksud saya begini, ini kan sebenarnya kalau kita ini benar-benar diimplementasikan, ini menurut saya kita memasuki satu tahapan yang menarik ya. Binatang saja kita hormati dengan kita muliakan seperti itu, apalagi manusia gitu kan. Tapi sekarang ini kan kita lihat apa yang terjadi pada peristiwa di kepolisian berkaitan dengan Brigadir Yosua dan sebagainya, bagaimana ada seorang jenderal bisa dengan sadisnya membunuh ajudannya sendiri dan sebagainya. Ini kan sebenarnya membuat kita miris. Tapi di satu sisi kita melihat ada harapan ini, kalau ternyata soal kucing pun ada seorang jenderal juga. Bayangkan dia, ini ada 2 jenderal sekarang, yang satu menghadapi tuntutan karena membunuh ajudannya, yang satu ini ada menghadapi tuntutan karena membunuh sejumlah kucing. Ya, ini kadang-kala alam semesta memberi kita pelajaran yang nggak pernah kita duga tuh. Dan orang langsung bandingkan bahwa jangankan kucing, ajudan itu statusnya dilindungi hukum tuh. Jadi ini pelajaran etis yang luar biasa, dan kita berharap bahwa ada pelajaran masuk dalam kurikulum tentang hak binatang. Di Eropa udah biasa itu. Anda bilang, saya seorang tidak makan daging, saya vegetarian. Iya, tapi kalau dia bilang begitu sambil kita lirik sepatunya sepatu kulit, itu artinya orang bilang, lu nggak makan daging, tapi kulit daging itu si binatang itu Anda taruh dijadiin sepatu Anda tuh. Jadi memang ada radical break namanya tuh, terobosan radikal tentang perkembangan yang disebut humanity. Humanity itu bukan terhadap human aja, tapi terhadap non-human. Dan kebinatangan itu harus kita anggap sebagai versi lain dari kemanusiaan, itu intinya yang kita sebut kebinatangan. Dan orang selalu kembalikan fungsi-fungsi itu sebagai kan intinya adalah only one earth, hanya satu bumi, dan bumi itu dihidupi bersama-sama antar makhluk. Itu bukan sekedar manusia berhak mengeksploitasi lalu tiba-tiba potong pohon segala macam, di bawah pohon itu ada cacing dan cacing itu kepanasan lalu cacing itu mati. Nah, itu bagian yang mesti kita pikirkan. Jadi setiap tindakan manusia itu akan mengubah ekosistem. Nah, itu bahayanya tuh kalau kita nggak ada pelajaran moral atau filsafat. Itu menarik sekali ya, betapa kita ini tidak beradabnya. Tadi kalau Anda masuk tadi ke wilayah lingkungan itu jauh lebih serius, dan karena tadi pohon-pohon yang ditebang dan sebagainya. Dan saya juga begini, mungkin kalau kucing karena bagaimanapun dia makhluk bernyawa gitu. Tapi mungkin kalau dia, banyak orang menganggap hutan, pohon kan bukan makhluk yang bernyawa, artinya dia tidak bisa berteriak mengaduh seperti binatang atau manusia gitu. Tapi seperti Anda katakan tadi, ditebangnya pohon itu juga ada korbannya di binatang, ada cacing, ada apa, tapi juga ada burung-burung yang kehilangan habitatnya, terus kemudian juga banyak binatang-binatang lain yang sebenarnya selama ini mengandalkan pohon sebagai kehidupannya juga kehilangan kehidupannya. Nah, itu debat antara ekonomi dan ekologi. Sekarang dunia pro ekologi. Ekonomi hanya menganggap hutan itu berguna karena ada kayunya tuh. Tetapi di akar pohon itu ada sarang semut. Di ujung daun itu ada ulat daun yang sama-sama berhak terhadap pohon itu. Nah, sekarang pertentangan itu yang menimbulkan problem baru, bahwa kita terpaksa harus cari cara supaya kita tidak saling mengganggu tuh. Ini membutuhkan pendalaman filosofi, perubahan sistem hukum, macam-macam tuh. Jadi kalau misalnya ibu kota baru dipindahkan, itu bukan sekedar menggusur pohon, juga menggusur semut di situ, menghalau ular, menyebabkan burung nggak lagi bertengger di Kalimantan. Jadi ini satu paket. Karena itu bicara tentang lingkungan, itu bicara tentang habitat. Nah, habitat itu adalah keterkaitan atau interkoneksi antar makhluk. Itu intinya itu. Nah, perlu kecerdasan melampaui sistem hukum yang konvensional untuk mengingatkan bahwa memang ada kesalahan waktu menembak kucing itu. Dan itu mesti diterangkan bahwa kucing itu adalah bagian dari habitat. Kalau kucingnya mati, itu berarti tikus berkeliaran tuh. Kalau tikusnya berkeliaran, itu padi-padi juga hilang. Jadi cara berpikir yang komprehensif ini yang harus kita latih, terutama pada elit politik atau pada pembuat kebijakan, termasuk pada presiden yang sedang berupaya menggusur Kalimantan demi ambisi ibu kota. Ya.
ternyata dari kucing ini tadi, dari penembakan kucing ini tadi, itu kemudian pembahasannya bisa kemana-mana ya. Betul. Tapi kita akan bahas nanti setelah 0% itu dipastikan sudah kita penuhi. Oke, ini terobosan saya kira, terobosan yang dilakukan oleh TNI, terutama Panglima TNI, dan saya kira kita mesti tidak boleh hanya berhenti sampai di sini ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Andika, tentu Pak Andika belajar tentang filsafat lingkungan tuh. Sebagai orang yang membaca buku, tentu dia malu nanti kalau berita ini masuk ke Amerika lalu dianggap kenapa itu prajurit Anda kok harus menembak kucing, padahal kucing itu bagian dari kecerdasan manusia, yaitu menguji apakah kita sabar menghadapi ngeong-ngeong kucing itu atau sekedar kita anggap bahwa itu adalah makhluk yang nggak bernyawa tuh. Tapi itu intinya tuh. Satu waktu nanti orang akan pikirkan, loh kucing ditembak, kenapa anjing dipelihara untuk membantu polisi? Satu waktu kucing berguna untuk memberitahu bahwa ada tikus-tikus yang sedang berkeliaran. Ya, apalagi ya. Kalau kucing itu kucing oposisi, dia akan tahu di mana korupsi tersembunyi. Sarang-sarang tikus itu. Ya, karena saya membaca ini ada beberapa komentar ini kayak Panglima TNI kurang kerjaan aja urusan kucing aja kok sampai kemudian ada jenderal ditangkap. Ini ada juga yang komentar semacam itu, Bung Rocky. Nah itu artinya komentatornya itu do not speak environmental ethics tuh, buta huruf terhadap etika lingkungan itu masalahnya. Dan itu kita latih perlahan-lahan supaya semua orang paham bahwa ada hal yang sublim di masa lalu, tapi sekarang orang menganggap justru dengan kepekaan terhadap sesama makhluk kita bisa menyelamatkan bumi. Ya, oke. Baik, saya kira dan benar kita juga bisa menggunakan ini kalau kucing aja dilindungi, apalagi warga sebagai sebagai bagian dari rakyat Indonesia jauh harus dilindungi, dan tugas dari rakyat juga kemudian melindungi lingkungan dan juga binatang-binatang air di dalamnya. Kira-kira begitu ya yang kita bisa. Wah, itu filosofi bijak sekali itu. Dan semua agama mengajarkan untuk mencintai alam semesta ciptaan yang Maha Kuasa. Jadi kira-kira pesan Jumatannya begitu hari ini. Mumpung Anda ngomongin Jumat, ini perlu ada khotbah Jumat. Karena saya diingatkan gitu, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kendati kamu tahu besok hari kiamat, itu kalau kamu punya sebiji korma, kamu tanamlah gitu. Bayangkan, besok kiamat pun kita diminta tanam. Kenapa? Karena ternyata dengan menanam pohon, tadi memperbaiki lingkungan, kedua juga di situ binatang-binatang hidup gitu. Ada burung di situ, ada semut yang dipatok oleh burung, ada serangga yang dimatok oleh burung, itu katanya bagian dari pahala yang kita peroleh. Nah itu saya kira khotbah Jumat kita mesti kita akhiri hari ini, Bung Rocky, dan kembali ke 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah Jumat. Ya, Habibi bukan Habib, nanti saya protes lagi. Kalau saya bilang Habib nanti diprotes lagi. Ya Habibi, Rocky, Gero. Oke. Oke.